Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sambil menunggu mau mandi ya, saya bikin video ya, saya share lagi ya berbagai macam pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami hingga membaik dan sembuh ya, dan saya doakan semoga teman-teman itu akan menyusul sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk tema kali ini masih berhubungan dengan keliengan ya. Jadi keliengan ini adalah keliengan yang keliengan ya, keliengan itu sempoyongan ya teman-teman ya. Keliengannya itu sempoyongan, terus ketika berjalan itu tidak seimbang ya, tapi bukan vertigo yang muter-muter gitu, bukan ya, tapi tidak seimbang ya, seperti kalau jalan itu seperti kanan kiri itu seperti goyang ya teman-teman ya. Terus seperti kayak ada kita itu kalau lagi berdiri diam gitu ya, seperti kayak merasakan kayak ada gempa gitu ya, tiba-tiba diut gitu ya teman-teman ya, tiba-tiba kayak kadang itu miring ke kiri gitu ya, kadang tiba-tiba kayak miring ke kanan ya. Terus kalau misalkan di bawah nunduk itu seperti sempoyong gitu, kayak mau kayak mau ambruk ya teman-teman. Dan ketika kita itu dalam kondisi kita itu ada di dalam kendaraan ya, baik kita itu naik mobil ataupun naik motor, sensasi seperti itu tidak kerasa ya teman-teman. Tapi ketika kita sudah turun dari kendaraan atau dari motor gitu ya, itu sensasi itu ketika kita berdiri saja itu sudah kerasa lagi ya teman-teman ya. Dan ketika dalam kondisi yang fase masih masih parah-parahnya ya, itu bahkan pada saat duduk pun ya teman-teman, itu berasa itu duduk itu seperti begini, seperti gerak-gerak sendiri gitu ya teman-teman, seperti goyang sendiri. Dan pada saat kita itu tiduran pun ya, kita berbaring baik miring ke kiri atau miring ke kanan, baik itu kita rebahan gitu ya, itu juga terasa itu goyang ya, goyang terus nadi kita itu seperti terasa kenceng gitu ya, jenut 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 jenut, sambil badannya itu seperti kayak gerak-gerak sendiri, dan perasaan seperti itu ya teman-teman ya. Dan apa hubungannya ya teman-teman, apa hubungannya dengan gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety dan mungkin psikosomatis ya teman-teman? Menurut saya ya, hubungannya keliengan ini ya teman-teman dengan asam lambung, menurut saya itu juga berhubungan sekali ya, berhubungan sekali. Kenapa saya bilang berhubungan ya? Karena banyak sekali ya teman-teman itu sampai bingung ya, dan merasa bahwa lambung saya itu enakan gitu, nggak ada masalah, nggak terjadi yang sakit gitu ya, tidak terjadi yang perih gitu ya. Tapi kenapa keliengan atau sempoyongan ini masih tetap terasa gitu ya? Dan itu juga saya mengalami ya teman-teman. Saya tidak merasakan yang sakit di lambung yang sampai perih, sampai kadang orang itu kalau katanya itu sakit asam lambung atau sakit lambung itu kan yang sampai perutnya aja itu sampai kayak katanya dikeruas-keruas gitu ya. Terus saya tidak mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Tapi keliengan itu tetap ada gitu. Dan bahkan saya juga sempat sudah menanyakan juga ke pada saat periksa itu ya, itu katanya ya memang dari gangguan asam lambung gitu ya, dari gangguan asam lambung kita gitu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu ya, untuk keluhan di lambung itu yang saya rasakan itu memang kadang itu serasa kayak panas dalam gitu ya, kayak panas dalam, terus kadang itu kembung, begah gitu ya, seperti ya perih-perih gitu itu ada ya, tapi yang tidak perih sekali itu tidak ya teman-teman. Dan biasanya kalau seperti itu saya merasakan kembung ya, begah kayak gitu, terus dada itu agak sesek gitu ya. Itu keliengannya itu intensitasnya itu bertambah gitu ya teman-teman, bertambah gitu ya. Dan setelah saya amati ya, ini berdasarkan pendapat saya ya teman-teman. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda ya, saya hargai pendapat orang lain juga ya teman-teman ya. Kenapa menurut saya itu ada hubungannya dengan asam lambung kita yang naik gitu ya teman-teman, asam lambung kita yang berlebihan ya. Saya ambil contoh ya, pada saat orang normal pun ya teman-teman, orang normal pun ya, maaf ya, untuk orang yang hobi minum minuman beralkohol gitu ya teman-teman ya, itu pada saat dia normal ya, dia itu minum gitu ya, dengan minum terus dengan dia itu makan kacang gitu ya, dan itu juga kan merangsang produksi asam lambung itu semakin meningkat ya. Dan orang-orang yang minum itu kan biasanya juga perutnya itu kembung gitu ya, begah gitu ya. Nah setelah terjadi kembung begah gitu, mungkin kan itu produksi asam lambung itu kan meningkat ya.
Dan pada saat itu kan terjadilah yang namanya orang itu mabok gitu ya. Mabok itu yang kalau dia itu merasakannya itu ya sempoyongan gitu ya, sempoyongan. Buat berdiri aja itu nggak bisa gitu ya. Jadi rasanya itu mau jatuh aja gitu ya. Sempoyong ke sana, sempoyong ke sini gitu ya, teman-teman ya. Dan terus untuk pandangannya pada saat kondisi tersebut itu, kondisi seperti itu gitu ya, teman-teman ya. Itu juga pandangannya itu jadi blur, jadi buram gitu. Nah, makanya saya amati ya, berarti memang ada hubungannya dengan asam lambung kita yang naik gitu ya, asam lambung kita yang tinggi gitu ya, terus menyebabkan kembung, begah, terus berhubungan dengan sempoyongan keliengan itu sangat sekali berhubungan ya kalau menurut saya ya, teman-teman ya, karena orang normal pun seperti itu. Nah, dengan orang-orang yang punya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety seperti saya dulu merasakan seperti itu ya, sering kadang kan perut itu tiba-tiba itu panas, terus kembung, terus begah. Nah, itu intensitas keliengan, sempoyongan, badan goyang ketika jalan itu, sempoyongan itu berarti berkaitan erat gitu ya. Jadi kan banyak sekali yang menyampaikan bahwa lambung itu adalah otak kedua dari manusia. Nah, di sini makanya saya semakin yakin bahwa ketika kondisi lambung kita itu seperti ada sesuatu yang beda gitu ya, otak kita merespon gitu ya, otak itu merespon, dan terjadilah otak kita itu ya terganggu gitu ya, teman-teman ya, terganggu ya. Jadi seperti ada kayak mungkin bahaya gitu ya, teman-teman. Jadinya kita itu ya seperti itulah efeknya, jadi sempoyongan, keliengan. Dan bedanya ya, teman-teman, kalau orang normal ketika sudah konsumsi itu terus mabok, sempoyongan, keliengan, terus dibawa tidur lagi gitu ya, teman-teman ya, dibawa tidur lagi, itu sudah dibawa tidur, terus besoknya itu sih sudah biasa lagi gitu ya, teman-teman. Tapi kalau untuk orang-orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety seperti saya dulu juga ya, itu setiap hari saya rasakan, itu setiap hari. Jadi saya berkesimpulan bahwa walaupun saya tidak merasakan sakit di lambung, walaupun saya tidak merasakan yang perih di lambung atau apa, tapi ya waktu itu saya yakin bahwa memang saya masih ada gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi di lambung saya masih ada gangguan gitu ya, belum sepenuhnya itu normal. Jadi fungsi dari asam lambung itu sering berlebihan. Nah, hubungannya apa dengan anxiety? Nah, menurut saya ya, teman-teman ya, ketika kita itu merasakan begitu banyak sensasi, kita kan merasakan yang namanya kecemasan yang berlebih ya, teman-teman. Jadi ketika kita sudah merasa enak pun ya, terus sensasi keliengan, sempoyongan itu juga sudah semakin menurun ya. Tapi ketika kita itu merasa cemas yang berlebih ya, gitu ya, itu intensitas keliengan, sempoyongan itu juga meningkat lagi ya, teman-teman, karena kita begitu panik ya, begitu cemas gitu. Waduh, ketika ada sensasi yang timbul di tubuh kita ya, yang tadinya kiranya saya kira sudah membaik gitu ya, teman-teman ya, kok tiba-tiba muncul lagi dan terjadilah cemas yang berlebih, yaitu seperti kayak sempoyongan lagi ya, teman-teman ya, sempoyongan lagi, seperti keliengan lagi, dan itu selalu seperti itu ya, teman-teman, selalu seperti itu ya. Jadi untuk keliengan, sempoyongan itu ya erat hubungannya dengan yang gangguan asam lambung itu ya, teman-teman ya, yang asam lambung yang belum normal, terus karena produksi asam lambung itu semakin meningkat ya, bisa saja karena memang kecemasannya kita juga yang terlalu tinggi ya, teman-teman, dan asam lambung tinggi itu juga menyebabkan kecemasan, jadi berputar-putar seperti itu gitu ya, teman-teman. Dan ketika kita asam lambungnya kita itu sudah mendekati membaik ya, teman-teman, anxiety-nya juga membaik ya, sensasi dari psikosomatisnya yang kadang kita itu berpikiran itu terlalu khawatir ya, terlalu pokoknya kepikiran terus gitu ya, pikiran kita itu kepikiran yang masalah-masalah yang sebenarnya itu tidak seharusnya dipikirkan, itu juga bisa menimbulkan yang namanya keliengan ya, teman-teman. Jadi ketika kita tidak ada lagi ngapa-ngapain, tidak ada sensasi ya, tidak ada cemas ya, tiba-tiba itu kita itu memikirkan atau mengingat-ingat kejadian-kejadian yang menurut saya waktu itu bikin trauma saya gitu ya, itu tiba-tiba muncul lagi ya, teman-teman, keliengan, sempoyongan itu muncul lagi. Nah, makanya ya, teman-teman ya, menurut saya, dan ini pendapat saya ya, keliengan, sempoyongan ini hubungannya erat sekali dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, bahkan psikosomatis ya, teman-teman ya. Jadi kalau dulu saya itu merasakan itu setiap hari, yang saya kira itu waduh, jangan-jangan ini
di kepala saya itu ada apanya, ada gumpalan apanya, atau bagaimana, atau apa namanya, ada penyumbatan ini, penyumbatan itu dan sebagainya. Karena apa? Karena sensasi itu seperti rasanya itu di kepala gitu, karena tidak seimbang, goyang dan lain-lain lah gitu. Rasanya pokoknya nggak enak sekali ya teman-teman. Itu bikin apa namanya, produktif kita gitu itu terganggu ya teman-teman. Kualitas hidup kita itu terganggu hanya karena kesempoyongan dan kelilingan ini. Kenapa bisa terganggu? Karena kemana-mana pun itu takut ya teman-teman. Kemana-mana itu takut, nanti takut jatuh, takut ambruk, takut pingsan dan takut-takut yang lain gitu ya. Terus kalau udah sempoyongan, kelingan itu lemes, terus gemeter gitu ya, keringet dingin. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sedang merasakan kelingan, sempoyongan yang intensitasnya masih tinggi ya, teman-teman itu apa namanya, jangan terlalu banyak apa namanya, terlalu banyak mencari tahu yang menyebabkan ya. Saya apa namanya, saya garis bawahi ya, mencari tahu yang memang eh, ketika mencari tahu itu teman-teman itu ketika searching gitu ya, di pencarian itu di internet, ini keliengan karena apa, nah itu nanti munculnya itu bermacam-macam dan itu malah bisa bikin panik, bikin cemas ya. Karena apa teman-teman ya, karena kita itu merasakan bahwa waduh, jangan-jangan saya kena itu, kena ini, kena itu. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Padahal banyak sekali ya apa namanya di YouTube ini yang sudah apa namanya, sudah menyampaikan atau sudah berbagi pengalaman bagaimana mereka itu memang keliengan, sempoyongan, terus badannya itu tidak seimbang kalau jalan, kalau berdiri, itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dan kebanyakan itu memang mengalami gangguan asam lambung ya, ada GERD, ada anxiety, ada psikosomatis. Nah itu kebanyakan itu memang seperti itu. Memang ya faktor dari keliengan, sempoyongan ini bisa saja bukan dari faktor gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, mungkin bisa dari faktor yang lain, bisa saja ya teman-teman. Tapi untuk yang saya alami dengan gejala-gejala yang saya rasakan ya, memang karena saya itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya teman-teman ya, akhirnya terjadilah sensasi-sensasi seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, kekhawatiran, kecemasan akan apa namanya, badan sempoyongan, badan oleng, terus badan itu tidak seimbang ya, keliengan gitu, seperti mau ambruk, seperti mau pingsan, setiap harinya merasakan seperti itu gitu ya teman-teman. Kalau bisa itu gini apa namanya, jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu cemas. Memang prosesnya seperti itu. Jadi saya waktu dulu itu juga meyakini bahwa ketika gangguan asam lambung dan anxiety saya ini belum sepenuhnya membaik ya, sensasi-sensasi seperti itu akan apa namanya, muncul lagi ya teman-teman ya. Dan kalau kondisi sekarang bagaimana teman-teman ya, alhamdulillah saya sudah tidak merasakan yang trauma seperti itu ya teman-teman. Mau kemana takut ambruk, mau kemana sempoyongan tahu. Nah kalau dulu, kalau menceritakan dulu, wah luar biasa sekali. Bahkan itulah sensasi itulah yang menyebabkan saya itu sampai dengan berhenti bekerja. Karena apa teman-teman? Karena serba ketakutan gitu ya. Terus tenaganya itu lemes. Kalau sempoyongan, kalau jalan aja itu lemes. Gimana saya mau bekerja? Akhirnya saya itu berhenti bekerja ya teman-teman. Nah setelah saya tahu, setelah saya pahami dengan berbagai macam apa namanya, saya mencari info ya, memang sempat ya itu seperti itu, searching malah menambah panik, semua malah intensitasnya tambah tinggi ya teman-teman. Tapi setelah beberapa saya ambil dari beberapa sumber-sumber yang menurut saya orang-orang itu pernah mengalami, oh ternyata sama saya seperti itu. Nah saya mulailah yang namanya itu, saya dulu itu berobat rutin ya untuk gangguan asam lambungnya ya teman-teman ya. Terus saya itu menerapkan pola hidup sehat, pola makan teratur, dan pola pikir yang positif. Jadi apa yang sedang saya rasakan, saya jalani saja, saya hadapi saja. Karena memang untuk sembuh itu butuh proses ya teman-teman. Kembali lagi butuh proses. Karena apa teman-teman? Saya dulu sibuk mencari obat keliengan ya, keliengan, sempoyongan. Ya selalunya dikasih obat ya jenisnya itu saja ya teman-teman. Tapi tetap nggak ada perubahan. Dan anehnya lagi, ketika keliengannya itu semakin berkurang ya, ketika kita itu beraktivitas, bukan beraktivitas ya, ketika kita itu menaiki kendaraan ya, itu serasa tidak ada masalah gitu, tidak apa-apa gitu.
sama sekali tidak kerasa, keliyungan, sempoyongan, badan goyang itu tidak kerasa, naik motor juga tidak kerasa ya. Tapi kalau sudah turun, wah luar biasa sekali ya teman-teman. Apakah teman-teman merasakan hal seperti itu ya? Nah, itu bisa jadi teman-teman memang masih ada gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Mungkin untuk gangguan asam lambungnya belum sepenuhnya pulih ya, belum sepenuhnya normal ya. Ditelatenin aja untuk 3P-nya ya. Pola hidup yang sehat, pola makan yang teratur, dan pola pikir yang positif. Hadapi saja, jalani saja. Memang untuk mencapai kesembuhan itu butuh proses. Sabar ya teman-teman ya. Saya doakan semoga teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu. Saya mau mandi dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa jalan-jalan sore ya, sekedar untuk bisa merelaksasi supaya pikiran kita itu fresh ya, tidak memikirkan sensasi-sensasi terus ya, tidak merasa rasa sensasi yang ada ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.